Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai detik hari ini kita masih dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, qul li fil Islam, sampaikan kepada saya, katakan kepada saya di dalam Islam, sampaikan sebuah nasihat dari Islam. Sebuah nasihat di dalam Islam yang tidak akan saya katakan, tidak akan saya minta nasihat ini dan tidak akan saya minta perkataan ini kecuali dari engkau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Qul amantu billah tsumastaqim." Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Qul amantu billah." Katakan, berimanlah kamu kepada Allah. Berimanlah saya kepada Allah. Amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Tatkala iman sudah terpatri dalam diri, tatkala kita sudah mengimani Allahu Rabbuna dan Rasul adalah utusan Allah, maka sudah seyogyanya kita mengistiqomahkan keimanan ini. Kenapa kita harus istiqomahkan? Kalau tidak kita istiqomahkan, iman itu sifatnya kadang naik dan kadang turun. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Makanya dalam hadis ini dijelaskan nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang mulia, "Qul amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah istiqomah? Menurut ulama, istiqomah itu luzumu taatillah, konsisten dalam setiap kegiatan, konsisten dalam kegiatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan niat kepada Allah, ikhlas lillah, konsisten, continue. Aktivitas-aktivitas ibadah dilakukan. Dan kalau orang bertilawah, tidak hanya lantas bertilawah, satu hari ini tilawah, yang lain ditinggalkan. Tidak. Tapi konsisten, terus-menerus berkesinambungan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa kita harus konsisten? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, bagi mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Ketika mereka sudah mengatakan Tuhan kami adalah Allah, ini adalah momentum bahwasanya sudah ada iman terpatri dalam diri, maka harus diistiqomahkan. Tsumastaqamu. Apa yang didapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun, datang menghampirinya. Mengatakan apa yang dikatakan? Alla takhafu. Janganlah engkau takut. Wala tahzanu. Janganlah engkau bersedih. Takut dengan apa? Bersedih dengan apa? Ketika orang konsisten dalam beribadah, ketika orang konsisten dalam kebaikan, pasti ada yang ditinggalkan. Tidak usah dirisaukan perkara dunia semata. Hilangkan semuanya. Kenapa? Alla takhafu wa la tahzanu. Apakah selesai sampai di sini? Tidak.
dijelaskan dalam ayat ini, dalam surat Al-Fussilat ayat 30, tetap dijelaskan. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka. Ayo, mari sama-sama kita istiqomahkan diri kita, kita mantapkan iman kita agar kita senantiasa tetap beristiqomah. Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah harus kita mulai dari dalam diri kita. Istiqomah harus kita mulai dari sejak dini. Karena kalau kita tidak akan memulai, lantas kapan lagi kita akan memulai? Terlebih lagi saat ini kita berada di bulan penuh kemuliaan, bulan penuh berkah, bulan yang dimana pahalanya berlipat ganda. Tidak hanya pahala-pahala wajib, namun pahala-pahala sunnah pun berlipat ganda. Kita hidupkan hari-hari kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita hidupkan hari-hari kita dengan menghidupkan tilawah, dengan menghidupkan qiyamul Ramadan, dengan menghidupkan amalan-amalan ibadah yang lain. Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis dikatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan seseorang itu bisa istiqomah. Nah, la yastaqim imanu abdin, iman seorang hamba tidak akan istiqomah hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya istiqomah. Istiqomah dengan apa? Istiqomah dengan keimanan. Istiqomah dengan apa? Istiqomah dengan komitmen berislam, komitmen dengan aturan-aturan yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Dan hati ini tidak bisa istiqomah kalau belum apa? Kalau belum lisannya istiqomah. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Maka ada korelasinya antara lisan dengan hati, harus sejajar. Antara hati dengan lisan harus benar-benar berbarengan agar tidak terjadi kesenjangan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah hati penting, istiqomah lisan penting. Dan tatkala hati kita sudah istiqomah, lisan kita istiqomah, maka akan berdampak kepada anggota tubuh kita yang lain. Dalam hadis dikatakan, idza asbaha ibnu adam fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisan taqul ittaqillaha fina fa innaka fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajta i'wajatna. Dalam hadis dikatakan, apabila manusia berada pada suatu pagi, maka seluruh anggota tubuh ini mengatakan kepada lisannya, ittaqillah fina, wahai lisan, bertakwalah. Kalau engkau istiqomah dalam kebaikan, maka kami pun sama anggota badan ini, kaki dan tangan dan anggota yang lain sama istiqomah. Apabila engkau melenceng dari kebaikan, maka kami pun akan melenceng dari kebaikan. Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini momentum perubahan buat kita semua. Mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini titik tolak agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kebaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengucurkan keberkahannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memampukan kita dalam berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.